dari Asia atau Asia atau yang di sebelah kanan? Oh, Mbak IPM lagi makan ya? Dari IPM itu ada agenda apa aja yang perlu diceritakan? Terima kasih sebelumnya, tapi mohon maaf mungkin saya tidak akan bercerita, tapi ingin menanyakan satu hal. Yang pertama, terkait artikel atau berita yang akan dikirimkan ke layarmu itu, nantinya ada seleksi, maksudnya artikel tidak sepenuhnya diterima, nanti akan ada pemilihan atau seleksikan lagi terkait artikel itu. Terus yang kedua, terkait misal tidak mempublikasikan berita, itu apakah bisa mengirimkan artikel yang itu isinya bersifat argumen, bukan berita mengenai kegiatan. Halo Pak. Ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi dalam setiap media itu selalu ada namanya visi dan misi. Dan kita tentu tahu lah visi kita itu untuk kepentingan sekitar media. Jadi sepanjang artikel itu tidak merugikan dalam konteks ilmuwan media itu masuk. Nah, jadi itu namanya dalam media adalah gatekeeper gitu ya. Jadi itu hak nyari filter kita apa berita apa yang akan kita dari kita intinya seperti itu. Nah di media kita itu tidak seketat media umum yang ada seleksi sampai nanti kalau misalnya kalau suara merdeka itu dengan dua narasumber terus kemudian ada yang berisikan inklusif, nah itu masuk. Kalau yang nggak masuk itu ada syarat, tapi nggak ada seperti itu. Nanti kalau kurang ini berbaikan editor itu mas yang akan memperbaiki menambah ini kurang apa akan tanyakan atau kurangnya ini mbak, saya kira itu seperti itu. Kemudian kalau yang tadi maksudnya opini ya, argumen itu ya. Opini kan ada ya. Ada, itu nanti ada tempatnya opini. Sebenarnya opini itu tidak tadi merugikan Muhammadiyah karena kasus itu, kemudian tidak merugikan NKRI lah ya. Tidak nanti subversif nanti dikira Muhammadiyah subversif. Jadi supaya tidak kedua hal itu, kemudian syarat menyangkut agama itu sudah masuk yang pertama. Kita beri ruang. Mbak sama namanya? Ya? Bulan punya ide of orang kita sudah tahu orang bahasa itu kemudian punya pikiran liar, saya mau membuat sebuah media komunikasi yang orang tak pikir. Mungkin kalau sekarang lagi meta ya, ini namanya bukan meta, bulan. Saya buat media komunikasi namanya bulan. Orang bingung, orang asing bulan. Nah, itu luar biasa. Kalau misalnya, Mas boleh nyambung pertanyaan dari Mbak Bulan. Kebetulan ini agak relevan. Kami itu kadang kegiatan sudah saya kirim ke Suara Asia langsung beberapa kegiatan PDA. Nah pertanyaannya, apakah berita yang sudah saya kirimkan ke Suara Asia itu bisa saya kirimkan ke layarmu? Apakah bisa plek-jiplek atau kan harus ada perubahan formasi? Karena kalau perubahan formasi saya waktunya sih nggak nyandak seperti itu ya Pak. Terima kasih. Ini jawab pertanyaan cerdas dan saya kira untuk bukan itu bisa pertanyaan salah itu. Karena saya tahu bukan itu pernah mengikuti jurnalistik berapa tahu kan di jurnalistik informasi itu barulah
Nah kalau sudah lama ya jangan. Kalau ditulis lagi pakai sudut pandang baru. Mungkin makanya itu, tapi mungkin bisa dulu lah tadinya subjeknya misalnya identitasnya mungkin ada di situ yang menjual misalnya piagamnya, tapi sama itu informasi, cuman yang diangkat misalnya hasilnya, yang tadi pelakunya kan bisa aja seperti itu. Berarti tetap harus formulanya beda ya Pak? Ya, walaupun itu berita katakanlah. Ya, kalau misalnya tadi berita tentang apa namanya Aisyah menyelenggarakan kegiatan dengan hasil 260 juta hasil kumulatif. Nah ini bukan penyelenggara kan hasilnya yang diangkat, kan sama materinya, cuma dari sudut pandang lain. Jadi itu ada kebaruan di situ. Ya, terima kasih. Baik, ada 3 pertanyaan ya. Apakah artikel di seleksi? Seleksi kita sangatlah longgar ya Pak. Saya sangat jarang untuk menolak artikel dari teman-teman karena saya tahu bahwa untuk menuliskan sebuah artikel itu butuh semacam gairah yang lebih seperti itu ya. Mungkin wayai nedusin anak, mungkin wayai nunggai atau wayai masak gitu. Kita benar-benar harus menyediakan atau spending waktu ya, mungkin di sepertiga malam yang terakhir sebelum subuh ya, atau jam-jam berapa seperti itu. Kita butuh menyempatkan waktu untuk menuliskan barang hanya 300 kata. Ya. Seleksi artikel ya, apakah saya pernah menolak artikel? Pernah, ya, pernah. Ini kira-kira perlu tak tunjukin nggak artikel yang saya tolak? Perlu, oke. Mohon maaf ya kalau ada yang bukan. Ini ada artikel yang saya tolak di sini. Oke, salah penampilan. Maaf, duplicate. Nih, ada dari MU Muhammadiyah Kecil. Kecil ada? Nggak ada. Nih, artikelnya tuh cuma kayak gini doang. Dan ini terpaksa saya tolak. Ini juga udah banyak orang ini. Makanya juara 2 cabang tenis meja tunggal itu udah bagus banget. Tapi artikelnya nggak ada. Judulnya udah manis banget, fotonya juga udah bagus ya. Ya bagi saya fotonya bagus nih. Tapi artikelnya, nah, dan bagi saya iman gitu. Saya pernah menghubungi WhatsApp orangnya, coba ditulis saja dulu nggak apa-apa gitu. Siapa tahu ini menjadi semacam prasasti digital gitu ya, saya anggap seperti itu. Sehingga ada sejarah bahwa MI Muhammadiyah Kecil ini pernah punya prestasi yang membanggakan, tapi ini artikelnya cuma 1 kata tinggal gitu. Itu terpaksa saya tolak. Cuman misalkan ada artikel seberantakan apapun nih, ketika itu bisa saya edit ya tetap saya akan tayangkan seperti itu. Itu tugas saya editor untuk memperbaiki atau yang bikin tulisannya biar rapi, itu tugas saya editor. Terus bisakah artikel bersifat argumen atau opini? Bisa banget. Jadi sedikit sharing ya, saya dan Mas Budi Hastono, ini Mas Budi di sini yang punya usaha percetakan, itu kita membuat komunitas kecil namanya itu penulismu. Ya, penulismu itu anggotanya itu 5 termasuk Mas Afri, ada Mas Krisna juga, lalu sama Pak Agus Triawan. Jadi ketika kita mau menuliskan opini itu kita rapat dulu. Yang terkadang setelah rapat karena Pak Agus Triawan itu basicnya Ustadz, jadi kita kadang tanya gitu, Pak, sebenarnya Nabi itu ngapain sih? Misalkan Nabi itu setelah lebaran itu ngapain? Nah, dari penuturan beliau itu jadi bahan bagi kami untuk kemudian membuat tulisan seperti itu. Sehingga secara nggak langsung kita bikin komunitas itu, walaupun tujuannya untuk menulis, secara nggak langsung kita malah ngaji sama Pak Agus Triawan. Jadi kalau misalkan dari IPM punya tulisan berupa opini seperti itu, atau misalkan opini yang pernah dilombakan dan mau ditulis ulang, boleh dikirim ke layarmu. Terus kegiatan sudah dikirim ke Suara Aisyah, misalkan dikirim ke layarmu.id. Kalau menurut saya, ini malah saya juga bertanya, Bu, kenapa nggak dikirim ke layarmu dulu, terus nanti dikirimkan ke Suara Muhammadiyah? Karena saya yakin editor itu punya sentuhan yang berbeda. Jadi walaupun dikirimnya itu sama, endingnya pasti akan berbeda. Mungkin paragraf saya bantahin, jangan gitu Mas. Oh ya, boleh. Saya memimpin ngomong di sini. Ya. Dengan itu mengikuti aturan, dan itu kan jurnalistik, jangan buat aku sendiri lah.
itu kan terima kasih ya lanjut. Nah, itu kadang saya mikirnya gitu, kenapa nggak dikirim ke layar terlebih dahulu? Ini argumen saya kalau ditolak ya nggak apa-apa. Oke, mungkin itu ya, udah cukup ya. Dari yang lain mungkin, yang sebelah kanan saya maksudnya. Oke. Jadi memang kalau sedikit mohon cerita ya Pak Eko ya. Jadi ketika ada artikel yang sudah dikirimkan ke satu website seperti itu kalau pengalaman saya gitu biasanya itu boleh dikirimkan ke website lain itu ada jeda sekitar 1 minggu. Tetapi jika artikel itu seperti berita, ya takutnya udah kehilangan hotnya gitu, udah terlewat masa hotnya seperti itu. Iya, Oh. betul. Saya biasanya di beberapa link dalam 1 hari kita siasati ganti judul. Ganti judul. Editor masing-masing media cetak itu punya style sendiri. Dia akan mengedit otomatis dan hasilnya terbit. Jadi kita seperti misal saya membuat berita kegiatan apa nggak kita operasi tapi judul aja kayak misal kayak saya sampaikan pengajian Asia di mana dengan belajar bola apa putar aja judulnya pengajian Asia infak sekian dari pengajian tinggal kita olah judul aja. Nah nanti isinya tetap sama tidak usah dirubah karena nanti semua editor layoutnya yang desain itu sudah punya apa sendiri itu. Terus terkait yang tadi Nina sampaikan kenapa tidak di layar, Suara Muhammadiyah dan PDA itu sudah layar dulu. MPI promosi layarmu baru kemarin, jadi kita maklum kenapa nah kenapa Bubar Jam tidak mengenai ke layar? Karena kita belum tahu linknya, informasinya. Kalau mungkin nantinya ke depan Bubar Jam dan teman-teman yang lain punya berita mau mengirim ke berbagai media, ya tinggal kita yang berbeda Bubar Jam nanti judul. Bukan saya besok kita dulu sempat membuat berita di media koran. Lalu Mas Eko, kita punya teman-teman di wartawan juga. Satu berita itu hari muncul Mas. Hari Senin tanggal di Suara Merdeka, Selasa di Kedua Rakyat, Selasa di Radar Bimas, terakhir di Kedua Rakyat. Dan itu berita satu tidak pernah saya edit hanya dengan judul, isinya berita sendiri. Itu pengalaman saya. Terus di lingkup Muhammadiyah pun sama. Begitu saya di Suara Muhammadiyah dan sebagainya, sama di media online yang lain, kita harus judul tahu. Karena kemarin contoh di pas budaya saja, kita tidak melibatkan Suara Muhammadiyah atau ada dari teman-teman online teman kita yang baru yang setelah Yunus dan sebagainya, kita untuk judul tahu. Mungkin itu Mas. Nyambung sedikit ya. Kalau saya nggak berani kalau hanya sekedar ganti judul. Selama ini ketika ada suatu peristiwa atau berita saya kirimkan ke beberapa media, tetap saya ubah di dalamnya, diolah alik kata-katanya, tidak sekedar judul. Ini kalau saya loh Pak, saya nggak berani hanya sekedar ganti judul karena mungkin terdeteksi ya. Sekarang kan teknologi sudah canggih. Ketika ada plagiat kata-kata yang persis itu sudah ada tekniknya shred loh kok persis, sehingga tetap paragraf dan sebagainya olah katanya tetap saya ubah. Tadi saya bertanya, bukan di layarmu punya kebijakan beda, boleh plek-plek? Ya udah kalau boleh. Tapi kalau tidak ya berarti berarti kaidahnya samalah. Selama ini memang kalau mengirimkan plek-plek memang nggak boleh sih. Harus ada tadi sudut pandang yang beda. Terima kasih Pak. Ini tadi saya membantu menjelaskan Mas itu. Saya kejar ini ada perizinan PKU. Kan Mas ini selaku Mas Muhammadiyah rilis, satu rilis. Cuman kalau di KR itu tahu kalau dia ngambil itu akan sama kan nggak boleh. Tapi waktu nggak kata. Dia ngambil sudut pandang KR. Ini dari saya. Kalau Suara Merdeka ambil sudut pandang Suara Merdeka. Sebab kalau satu berita yang itu nggak akan dimanfaat seperti itu. Ini kan sama dulu. Kok ya apa sih nulis apa?
masing-masing media itu punya sudut pandang sendiri dalam mengangkat media. Kalau yang kita tadi penjelasan kan sudah dijelaskan oleh yang sudah terima ya Mas. Hanya berita lama tapi di sudut pandang baru, kemudian jangan lupa mengenai harinya 5 hari yang lalu, gitu. Maksudnya informasi baru dicatat mengenai itu. Kalau itu tadi, kalau artikel, kalau opini itu saya kira bisa dimuat karena opini sifatnya kan sama, bisa dimuat. Misalnya persis tidak apa-apa, kalau opini gitu. Opini misalnya Pak Rizem cerita tentang menumbuh kembangkan ranting NA. Nah itu kan usianya bisa lama itu tidak apa-apa. Kita mau seperti itu tidak apa-apa. Persis nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Maksud saya tadi kan berita yang saya jelaskan berita nggak sama, harus ada kebaruan. Kalau sama lagi gimana? Apalagi mengenai waktu kan. Lalu berita yang lama itu bisa diambil dengan tadi saja kebaruan baru. Ya, terima kasih. Ada yang lain mungkin? Oh iya, mau. Mungkin perlu disampaikan juga berita-berita yang tampil di layarmu itu umumnya memberitakan apa, misal pelantikan, pembunuhan, atau prestasi atau kegiatan apa, dan nantinya setelah dilihat bareng ternyata topik berita yang belum muncul itu apa, lah itu mungkin yang bisa digenjot lagi. Oke, terima kasih Mas Afri. Sempat suatu ketika saya itu dapat berita itu nggak jauh-jauh dari Muscap, Musran, dan Pengkuan. Itu seperti itu. Terus ini juga ada dari BCNA, misalkan inisiasi dari Optom, misalkan dari Optom itu bikin program cabai yang merupakan akronim dari Cantaran Berkah. Ya ini udah ada fotonya. Terus seperti itu. Terus prestasi sekolah juga ada. Bahkan ada yang ngirim persiapan latihan menuju Porda gitu. Itu bukan prestasinya gitu ya, tapi misalkan tapak suci cabang mana gitu bersiap untuk meraih prestasi, padahal belum oleh medali gitu. Itu ya seperti misalkan berita timnas gitu ya, timnas yakin lolos menuju Olimpiade Paris, nyatanya udah lolos gitu. Tuh. Terus ini misalkan ikut pengajian ya, yang namanya Muhammadiyah kan pergerakannya kan dari pengajian ke pengajian. Ibnu Hasan mengajarkan apa untuk menjaga ketakwaan setelah Ramadan. Ini pengajian di Masjid At-Taqwa di Magelang. Ini yang dirangkum saja. Jadi terkadang saya itu ketika ikut pengajian itu saya buka aplikasi catatan gitu. Jadi ada yang sedang ngaji saya nulis atau misalkan ada yang kurang saya datangi terus saya rekam melalui voice note. Jadi nanti setelah sampai rumah saya putar lagi sampai akhirnya jadi tulisan seperti itu. Itu nanti kita jelaskan di teknis untuk menentukan topik ya Mas Afri ya. Sebenarnya sih asalkan topik tulisannya tidak jauh-jauh dari Muhammadiyah yang dibaca sih bisa ditampilkan seperti itu. Atau misalkan mengangkat human interest gitu ya. Jadi ada tokoh yang benar-benar apa ya layak untuk dibuat berita itu juga bisa seperti itu. Contoh ini dari BCA Warga. Ini juga bisa diangkat ya. Nah, saya malah harapannya teman-teman yang ada di BCA itu saya yakin pasti ada tokoh yang layak untuk diangkat kiprahnya gitu. Misalkan dari mana sih dia bisa apa ya bisa benar-benar ikhlas untuk Muhammadiyah, terus apa yang sudah dia lakukan untuk Muhammadiyah gitu. Nah di sini saya temui langsung Pak Darsu, ternyata dia pernah jadi penyiar radio seperti itu.
Ya, monggo. Ya, Memungkinkan tidak wilayah kita mengirim berita-berita non Muhammadiyah. Contoh lagi pulang ke Ciblong jalan Banjarnegara mulai rusak. Boleh nggak non Muhammadiyah itu yang mungkin kita menemui yang namanya wartawan jalanan itu kan kadang malah memiliki penglihatan yang lebih luas gitu, bahkan lebih mendetail seperti itu. Mungkin tidak layarmu mengakomodir berita-berita non Muhammadiyah. saya sih belum pernah dipakai itu. Saya aja boleh. Kita di Trump. Oleh orang Trump itu meredaksinya itu. Oh iya. Jadi itu pernah disampaikan oleh Mas Solihun selaku di MPI-nya ya, membidangi MPI Majlisnya terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada di Muhammadiyah Banjarnegara khususnya. Terkait untuk berita yang lain ini jangan dulu, pernah seperti itu. Tapi dengan ini mungkin tujuannya beliau adalah untuk bisa memberitakan berita-berita yang ada di cabang, terutama yang saya gali di cabang Kalibuni itu sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan di Muhammadiyah, walaupun nanti ada kegiatan yang di non Muhammadiyah. Sepertinya itu dulu yang harus diberitakan di kegiatan-kegiatan di Muhammadiyah. Seperti kalau saya sendiri, saya akhirnya cerita dengan pembuatan berita ini sebenarnya usia saya itu sudah memakan waktu. Artinya memakan waktu itu kadang mau menulis ini ingat kegiatan yang lain, artinya kegiatan pribadi secara langsung, secara ekonominya. Tapi saya berusaha untuk menulis berita-berita yang ada di cabang. Seperti saya sudah beberapa kali kalau saya menulis tidak sampai selesai, tapi saya kirim dengan Mas Dimas. Akhirnya Mas Dimas mengirimkan berita. Seperti sebenarnya kegiatan-kegiatan, contohnya kayak kegiatan yang ada di Banjarnegara. Seperti umpamanya kegiatan kemarin adalah resminya gedung KSPPS Banting Banjarnegara. Seharusnya MPI yang ada di cabang itu hadir untuk bisa membuatkan berita. Ternyata saya yang harus membuatkan berita dari cabang ini, walaupun itu saya bekerja di situ. Tapi kalau lebih aktifnya adalah MPI setempat. Misalnya saya MPI di majelisnya di cabang kali ini, saya punya anggota ada 5 anggota. Dia selalu berinovasi untuk bisa mengirimkan berita itu ke MPI cabangnya. Sebelum nanti saya upload ke layarmu atau saya kirimkan ke Mas Dimas di layarmu, baru dibuat. Itu kesulitan saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk merekam kegiatan yang ada di cabang. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan, bahwa kegiatan yang perlu diberitakan di layarmu adalah kegiatan yang ada di Muhammadiyah. Sebenarnya kalau di Kalibuni itu kegiatan NA, di IPN-nya, di kapasitasnya, itu sebenarnya kalau saya tulis itu banyak sekali. Tapi waktu untuk nulis itu sudah terburu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin karena kami sudah mau coba ada timnya di cabang, insya Allah mungkin berita-berita itu setiap bulan atau soalnya kalau kegiatan setiap bulan itu adalah kegiatan yang jelas, itu adalah pengajian Al-Qur'an. Itu yang dihadiri oleh beberapa pembicara baik dari luar Kalibuni dari Banjarnegara, itu sekali. Seperti sekarang Al-Qur'an ini sebenarnya ada kegiatan pengajian di ranting Beji Wetan, itu cabang Pandanaro. Itu adalah pengajian yang bergabung di Pandanaro dan Kalibuni. Sekarang pembicaranya adalah Pak Ibu. Mungkin itu sekedar saya atau sekedar pengalaman saya. Nah, sebenarnya
Saya sangat kesulitan kalau ada kegiatan langsung saya sering ada kegiatan kalau saya langsung upload itu pikiran saya itu biar hanya biasanya saya kerjakan itu malam jam 10 sampai jam 12 baru selesai yang tadinya saya kirim Mas Dimas begitu ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Itu sudah tadi kami sebenarnya fisikal memang memuat berita kegiatan, tapi saya ingin mendapat dari teman-teman dulu. Tadi saya sampaikan oleh Mas Mister. Memang kebijakan kami sudah disampaikan oleh Mas Solehun itu selaku PDN yang muda ini, memang kita memuat berita sementara ini masih berita-berita PCM atau kegiatan Muhammadiyah. Sekilas juga disampaikan oleh Mas Mister bahwa kegiatan di Sampok Tengah banyak sekali Mas. Nah, itu banyak sekali. Nanti di akhir ini nanti kita akan membuat komitmen nanti komitmen semuanya. Jadi kita tanda tangan komitmen bahwa setiap bulan dengan keyakinan tadi asumsinya Pak Mister banyak sekali itu ya. Kita nggak berapa Mas? 5 apa 10? 5 sebulan kalau itu minimal sebulan. ya, ini naik karena banyak sekali berarti 5 atau 10 nanti 10 minimal 5 atau minimal 10 ya. Nanti kita buat nanti Mbak ini mah nanti buat itu berita acara yang komitmen yang peserta hadir akan mengirimkan berita setiap bulannya kira Mas Fitra 5 atau 10 5 jam minimal 5 setiap bulan. Ini komitmen kalau wajib kalau melakukan dosa. Tadi kayak kita ini pokoknya melakukan dosa. Ya. Ini ada lagi nggak? Mau Bapak nama Sinan mau? Oh ya, mau Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aston dari PCM Wanayasa. Sedikit memberi masukan, mungkin dulu saya pernah berbicara dengan Mas Dimas terkait jurnalis ini. Jadi kalau bisa dari PDM sendiri selalu mengadakan pelatihan, walaupun sifatnya intern dari PDM ke cabang, karena kebetulan waktu dulu kami dari Wanayasa itu sering mengirim berita, alhamdulillah Mas Dimas dari berita itu sempat beberapa berita yang viral seperti itu. Viral yang akhirnya secara survei Muhammadiyah di Wanayasa itu ada peningkatan seperti itu. Jadi memang layarmu sangat membantu kami di Wanayasa untuk berkampanye istilahnya seperti itu. Yang jelas saya ingin mungkin 1 bulan atau 2 bulan sekali dari MTI daerah itu mengadakan pelatihan. Memang benar-benar pelatihan seperti itu. Jadi tidak hanya kita ditanya keluh kesahnya seperti apa, karena semua mesti berkeluh kesah seperti itu. Karena pengalaman saya sendiri tentang jurnalis itu kan baru, jadi masih banyak yang perlu dievaluasi. Kayak kemarin tiap saya ngirim berita ke Mas Dimas ya mesti evaluasi, ada kata dan pun itu ternyata salah seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kami mohon dari MUI daerah ya secara intern saja, nggak perlu mengundang dari Detikom atau mungkin dari Suara Merdeka dan lainnya. Mas Dimas sama Pak Eko itu sudah cukup untuk mewakili sebagai mentor kami seperti itu. Karena judul pun kami kadang kesulitan mencari judul yang bisa bikin viral seperti apa, karena dulu ada beberapa berita dari Mas Dimas, kalau nggak salah ada 3 yang masuk ke PWM dan Suara Muhammadiyah yang alhamdulillah itu memang jadi viral di Wanayasa dan mungkin di pusat juga seperti itu. Hanya gara-gara judul apa ya judulnya yang ranting balon gitu. Ya, Bang 2 sama ranting balon itu sempat viral begitu.
hanya karena judul kemalahan itu. Nah itu mungkin judul pun kita perlu perlu kita latih pilih sih caranya nggak judul yang bagus yang bisa orang melihat itu langsung wis ini keren. Padahal di sini nggak tahu ya, seperti tadi yang dari Emi Kecepit kan judulnya udah bagus, orang udah penasaran walaupun nggak ada isinya, tapi kan minimal itu orang udah penasaran dengan judulnya. Oh ya ternyata ini judulnya bagus, setelah dibuka ternyata isinya ya seperti itu. Tapi kan sudah ada daya tarik tersendiri dari sebuah judul itu. Dan kemudian nanti dari kerangka-kerangka dari awal dan sebagainya, walaupun dulu pernah di gedung Muhammadiyah sudah pernah disampaikan terkait kerangkanya seperti ini. Tapi ini pun yang datang bukan yang dulu ikut pelatihan, jadi kan butuh nol lagi seperti itu. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Eko, ada kesepakatan nanti ada kesepakatan itu saya sangat setuju sekali untuk istilahnya memberikan caranya ke PCM ini nih, ke PCM itu agar benar-benar MP itu benar-benar hidup dan kemudian bisa mempunyai tim. Nah, yang kebetulan saya juga di MPI, mungkin kalau saya sudah bisa nanti bisa saya sampaikan ke anak buah seperti itulah. Jadi dari PCM itu sendiri nantinya akan punya tim sendiri. Karena kalau jurnalis untuk kerja sendiri itu memang sangat sulitan. Berarti kerjaan sendiri ya sudah banyak, harus mengumpulkan berita. Seperti kayak kemarin Mas Dimas beritanya sudah diberikan format, ternyata saya lupa ya karena memang ya seperti itulah di Muhammadiyah. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih usulan dari Malaysia akan kami pertimbangkan. Berarti ini peserta dari Mubarak dari kapal. Mungkin ada beberapa cabang dikumpulkan kalau dari Malaysia saja mungkin yang kurang jumlah. Ya boleh lah nanti kami pertimbangkan mungkin 3 bulan sekali gitu. Kan 2 bulan masih fresh lah ya. Ya terima kasih. Semoga kalau ada yang lain. Ayo Mas, ini kalau Mas Tom mau ini? Oh iya. Ngomong apa? Panutnya ngikuti di sini. Mohon maaf sebelumnya Pak, karena